Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Sukyandi, NIM 2300811101059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan hadis secara tradisional. Nah, perlu diketahui tiga pendekatan hadis ini itu sudah dipelajari di semester 3, yaitu pendekatan tahlili yang pertama, yang kedua ijmali, dan yang ketiga muqarron. Kita bahas yang pertama dulu, mengenai pendekatan tahlili. Tahlili itu apa sih? Tahlili ialah diambil dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang artinya itu menguraikan atau menganalisis. Lalu apa sih yang diuraikan atau lalu apa sih yang dianalisis? Kalau dalam makna luasnya itu menganalisis hadis, menguraikan hadis secara komprehensif dan secara menyeluruh, mulai dari mulai dari sanadnya, mulai dari matannya, mulai dari rijalul hadisnya, jarwa ta'dilnya, dan sebagainya, dan yang masih berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis tersebut. Nah, lalu ciri-cirinya untuk mengetahui pendekatan tahlili itu apa sih? Yang pertama itu biasanya dijelaskan kata per kata atau kalimat per kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan ketika contoh hadisnya. Lalu yang kedua yaitu munasabah. Nah, biasanya pendekatan tahlili itu ada munasabahnya, dijelaskan munasabahnya. Munasabah itu gimana? Yaitu hadis tersebut dikaitkan dengan hadis yang lain, ada kesinambungannya begitu. Nah, terus yang ketiga yaitu pensyarah hadis yang menggunakan pendekatan tahlili itu terkadang cenderung kepada salah satu mazhab, corak pensyarahannya itu bergantung kepada salah satu mazhab. Nah, terus yang selanjutnya itu dalam pendekatan tahlili itu kutipan dari nabi atau kutipan dari sahabat dan tabi'in itu dimaktubkan di dalam pendekatan tahlili. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya di dalam kitab Subul Salam yang dikarang oleh Al-Shan'ani. Nah, ini hadisnya tentang sholat, masih berkaitan tentang sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-iqamata famshu ila sholati wa alaikumus sakinati wal waqar wa la tasri'u fama adraktum wa ma fatakum fa'atimmu. Ya, artinya tuh, jika kalian mendengar panggilan famshu ila sholati, maka hendaklah menuju sholat, maka hendaklah menuju ke masjid. Wa alaikumus sakinata wal waqar, maka bagi kalian itu berjalan dengan penuh ketenangan, wala tasri'u, dan tidak tergesa-gesa, fama adraktum fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, maka apa yang kalian dapatkan maka sholatlah, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah. Nah, dalam mengomentari hadis ini, Al-Sya'ni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqamata itu artinya itu sholat. Nah, sedangkan wal waqar itu dijelaskan fil hayati qaqdut turfi wa khafdus sauti wa adamul iltifat. Nah, ini dijelaskan
wal waqar itu maksudnya gimana, al-iqamah itu dijelaskan gimana. Nah, terus juga as-sakinatu famshu ila sholati wa alaikumus sakinatu itu eh, beliau mengutip pendapat Imam Nawawi. Nah, qala an-Nawawi, Imam Nawawi, as-sakinatu an-na'ni fil harakati wajtina bil ba'si. Nah, itu diuraikan. Nah, seperti yang saya jelaskan di ciri-cirinya, terkadang mengutip pendapat salah satu dari, mungkin mengutip pendapat Nabi, sahabat dan tabi'in. Nah, ini Al-Sya'ni ini mengutip pendapat Imam Nawawi di dalam pensyarahan hadis. Begitu. Selanjutnya yaitu metode pendekatan ijmali. Baik, sekarang yang kedua yaitu pendekatan cara ijmali. Lalu apa sih pendekatan ijmali itu? Ijmali ialah pemahaman hadis secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Nah, berbeda dengan metode tahlili. Kalau dalam ijmali yang secara hadis dijelaskan secara umum, tetapi sampai kepada pembaca, mudah dimengerti oleh pembaca. Sedangkan dalam metode tahlili itu analisisnya begitu komprehensif. Kalau dalam metode ijmali, pembaca hadis itu seolah-olah mendengarkan hadis, padahal pembaca itu mendengarkan syarah hadis, tetapi karena menggunakan metode ijmali, maka pembaca itu tidak sadar mereka mendengarkan syarah hadis, bukan hadis. Nah, adapun ciri-ciri dari pendekatan ijmali ini, itu penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul, serta penjelasan umum dan sangat-sangat ringkas. Nah, tetapi terkadang ada hadis yang memberikan penjelasan yang luas, yang komprehensif, tapi tidak seluas yang dijelaskan dalam pendekatan tahlili. Kalau contohnya itu bisa kita temukan di dalam hadis dari kitab Sunan An-Nasa'i nomor 80. Ini akhbaruna Muhammadu binul Musanna qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsana Zaidu ibnu Aslam an Atha'i ibni Yasar an ibni Abbas qala ala ukhbirukum biwudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a marratan. Nah, ini syarah hadisnya, yaitu syarahnya qauluhu fatawaddu'a ay ibnu Abbas li ajli al-akhbari biwudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan fa'lamu bihi annahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ahyanan iktafa bi marratin fil wudu'i. Begitu. Jadi syarahnya itu tidak begitu panjang, tidak begitu komprehensif, tapi bisa menjelaskan makna hadis tersebut, inti hadis tersebut itu bisa kita pahami. Selanjutnya yaitu pendekatan muqarron. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan muqarron atau metode muqarron. Nah, kata muqarron merupakan masdar dari qarana yuqarinu muqaranatan, yang berarti perbandingan atau komparatif. Metode muqarron adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang sama, yang serupa atau mirip, atau juga bisa membandingkan hadis dengan redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Nah, bisa juga metode muqarron ini itu membandingkan
berbagai pendapat ulama pensyarah hadis dalam mensyarah hadis. Nah, jadi metode muqarran ini tidak hanya membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, tetapi juga membandingkan pensyarah hadis yang satu dengan pensyarah hadis yang lain. Nah, nanti dikomparasikan dan dibandingkan. Nah, bagaimana ruang lingkupnya atau wilayah kajiannya? Nah, itu berbeda-beda. Ada yang mengkaji dengan yang fokus pada konotasi kata atau kalimat yang dikandungnya. Ada juga yang menguraikan berbagai aspek, baik yang menyangkut kandungan hadisnya atau maupun korelasi antara hadis dengan hadis yang lain. Nah, kita lihat contohnya ya. Dalam kitab Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari karya Badar ad-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini. Ini perbandingannya. Qad hasala min at-turuqi al-madhkurati arba'atu alfaz. Innamal a'malu binniyat wal a'malu binniyat wal 'amalu binniyat. Ada An-Nawawi fi talkhisahu qal tahazu warabi'u innamal a'malu binniyah. Jadi dan seterusnya. Wa aradu al-qada'i fi syahabi bil lafzi al-'amalu binniyat bihadfi innama. Nah, sampai seterusnya. Nah, intinya ini menjelaskan redaksi innamal a'malu binniyat. Ada banyak pendapat ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat wal a'malu binniyat wal 'amalu binniyat. Ada juga yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Nah, ini dibandingkan semuanya. Lalu kekurangan dari metode muqarran ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, karena pensyarah itu mengedepankan perbandingan daripada pemecahan suatu masalah. Gitu. Itu mungkin dari pendekatan hadis secara tradisional, yaitu ada tahlili tadi yang sudah dijelaskan, ijmali dan muqarran. Semoga bisa diambil pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.